Alur cerita God Level Assassin I'm the Shadow kini sudah memasuki chapter ke-67 sampai 68. Video ini merupakan kelanjutan dari part sebelumnya. Di cerita sebelumnya, Huang Shiqing mendapatkan sebuah item Gucci. Setelah ia memasukkan tangannya ke dalam Gucci, ia mendapatkan sebuah item langka. Cerita kemudian berpindah, tepatnya di reruntuhan Shanghai, tempat tulang belulang. Terlihat sebuah pertarungan dan terlihat sesosok monster dengan tatapan tajam menyerang. Serangannya dengan mudah diantisipasi dan dikalahkan oleh seorang wanita. Wanita ini bernama Ghost Spirit, anggota guild dari Shadow. Setelah mengalahkan sang monster, notifikasi sistem muncul. Senjata Anda telah ditingkatkan dari perak menjadi emas. Poin pengalaman Anda memenuhi syarat untuk kemajuan karir. Apakah Anda ingin maju? Ghost Spirit berkata, saya akhirnya mengumpulkan poin pengalaman yang cukup untuk maju. Tingkatkan kemajuan. Lalu sebuah lingkaran sihir muncul di bawahnya. Ia meningkatkan skillnya. Aura kuat dipancarkan setelah meningkatkan kelasnya. Sistem kemudian muncul. Mendapatkan pisau rantai pegas kuning. Tingkat emas senjata unik Blade of the Underworld Chain Blade dapat mengubah bentuknya sesuka hati. Kemudian mendapatkan kemampuan mata dunia bawah dan sentuhan dunia bawah. Mata dunia bawah, serangan mental yang dapat menjebak orang dalam ilusi. Semakin tinggi kekuatan mental, semakin lama ilusi bertahan. Dan sebuah item di tangannya, sentuhan dunia bawah, dapat melacak musuh berdasarkan aroma objek. Ada peluang 50% untuk memberikan kerusakan 2 kali lipat pada kelas dengan peringkat lebih rendah dari Anda. Ghost Spirit berkata, kerusakan lebih tinggi, kecepatan lebih cepat, dan kemampuan untuk melawan serangan mental. Ini cocok untuk melawan Fart King. Dongfang Yue, kali ini aku pasti akan menghadapimu dan membalaskan dendam orang tuaku. Ghost Spirit kemudian mengirim pesan kepada Shadow. Guru, saya sudah mencapai level 2. Saya akan membalas bimbingan Anda di lain waktu. Shadow menerima pesan itu dan berkata, tampaknya Ghost Spirit telah berhasil meningkatkan kelasnya. Gadis ini benar-benar tangguh. Dia mengirim pesan dan kemudian buru-buru keluar. Tampaknya ingin membalas dendam dan pergi mencari Dongfang Yue. Saya ingat di kehidupan sebelumnya dia berhasil membalas dendam, tapi karena berhati lembut, dia melepaskan seekor anjing peliharaannya. Kemudian pelatih hewan itu mengetahui identitas aslinya dan dia dikepung dan diburu oleh musuh dari segala sisi. Pertempuran yang berlarut-larut ini berlangsung lama, mengakibatkan banyaknya pasukan elit yang gugur di tangan penguasa dan akhirnya Ghost Spirit pun tewas karena kelelahan. Akibat melemahnya kekuasaan resmi, wilayah Shanghai mengalami kerusakan selama beberapa bulan. Gadis ini meskipun memiliki masa depan cerah, dia terlalu mudah. Mereka tidak stabil secara mental dan tindakan mereka tidak cukup bersih sehingga mudah tersesat. Untuk berada di sisi yang aman, sebaiknya aku offline dulu dan periksa dia untuk memastikan dia tidak mengulangi kesalahan yang sama. Shadow offline dan dia berniat untuk melihat Ghost Spirit dan menyelamatkannya jika melakukan kesalahan dalam balas dendamnya di dunia nyata. Cerita kemudian berpindah di dunia nyata, tepatnya di pinggiran kota ajaib, Istana Timur Bulan. Terlihat 2 pria penjaga sedang berjalan. Salah satunya berkata, liburan masih lama lagi ya. Aku juga ingin turun gunung untuk menjenguk adikku. Pria berambut merah berkata, sejujurnya menurutku Nyonya Dongfang masih memiliki pesonanya. Pria berambut biru tertawa, sudah lama aku pikir begitu. Pria berambut biru berkata, jika sudah di level lebih tinggi, kita akan kalahkan si Raja Kentut itu. Dan setelah itu kita akan tangkap Nona Dongfeng dan bersenang-senang dengannya. Akan tetapi pria berambut merah terkejut dan mengeluarkan air di mulutnya. Hei, tunggu sebentar, lihat. Pria berambut merah itu melihat Nyonya Dongfang di balik kepungan asap. Tampilannya cukup menawan sehingga ia tak mampu menahan dirinya. Ia berkata, Nyonya Dongfang, kenapa kamu di sini? Pria berambut biru berkata, dia berpakaian sangat seksi. Aku tidak tahan dengan suamiku yang lemah dan tidak berguna. Aku butuh orang lain untuk memuaskanku. Apakah kalian berdua bisa? Kedua penjaga itu terlihat sangat senang. Ia berkata, Nyonya, apakah ini benar? Lalu mereka berdua tergesa-gesa. Aku pergi dulu, aku duluan. Akan tetapi, wanita berambut merah berkata, hei orang-orang bodoh, kalian semua bisa berkumpul. Dan tak lama kemudian, tiba-tiba kedua penjaga itu, kepalanya terlepas dari badannya. Ia mendapatkan sebuah serangan, dan serangan itu diberikan oleh Ghost Spirit. Ternyata wanita berambut merah sebelumnya yang mirip Nyonya Dongfang merupakan ilusi yang diciptakan oleh Ghost Spirit. Ghost Spirit kemudian lanjut memasuki istana. Akan tetapi, kedatangan Ghost Spirit dalam istana disadari oleh Fart King. Oh, seekor tikus kecil telah menyelinap masuk. Ghost Spirit kini sudah berada di atap istana, bersiap memasuki istana Nyonya Dongfang Yue.
Akan tetapi tiba-tiba dari atas, Fart King muncul, menyerang langsung ke arah Ghost Spirit. Walaupun Ghost Spirit sudah dalam mode kamuflase, keberadaannya masih bisa diketahui. Ghost Spirit tertangkap oleh Fart King. Fart King bergerak dengan kecepatan sangat cepat karena dorongan dari kentutnya. Ia memiliki skill kentut yang disebut dengan Fart King. Benturan sangat keras, mendarat di tanah. Fart King tertawa. Penghalang amoniaku ada di mana-mana di rumah besar ini. Aku bisa merasakanmu begitu kau mendekat. Kukira itu siapa? Ternyata dia adalah gadis kecil yang melarikan diri hari itu. Ghost Spirit terlihat kesakitan. Fart King bilang, "Oh, kamu sudah jauh lebih baik sejak saat itu. Mungkin jika aku membiarkanmu tumbuh lebih lama, kau akan menjadi lawan yang sepadan bagiku." Fart King tak dapat menahan diri. Ia berkata, "Ah, seru sekali. Aku jadi ingin membunuhmu di sini. Tapi tidak, aku akan menahan diri. Aku akan menunggumu berubah lagi. Ah, tapi aku tidak bisa menahannya. Haruskah aku membunuhnya atau tidak?" Akan tetapi, tiba-tiba terjadi sesuatu kepada Ghost Spirit. Fart King berkata, "Ini buruk. Secara tidak sengaja, aku mematahkan lehernya. Tidak, apa yang telah kulakukan? Sial." Akan tetapi tiba-tiba sesuatu menembus dada Fart King. Ternyata serangan itu dari Ghost Spirit, menyerang Fart King dari belakang dengan senjata baru di tangannya. Fart King terkejut, "Apa? Bukankah dia sudah mati?" Ghost Spirit berkata, "Kau sudah lama berada dalam ilusiku, dasar bodoh. Pergilah ke neraka." Fart King berkata, "Sejak kapan? Sejak kapan aku terkena ilusi? Saat kau menatap mataku, kau tamat. Jadi ternyata, waktu itu ketika aku mencekik lehermu, kamu memang seorang yang luar biasa, bukan lawan yang buruk." Lalu dari jendela istana Nyonya Dongfang, ia berteriak, "Ada apa berisik sekali? Kau mencoba mengganggu tidurku, apa kalian percaya aku akan memecat kalian semua?" Ghost Spirit langsung menghilang, dan Nyonya Dongfang hanya terkejut melihat Fart King sudah terbaring di tanah. Ia terkejut dan berkata, "Tidak, seseorang sedang menyerang." Nyonya Dongfang berteriak meminta tolong. Para prajurit pengawal di istana Nyonya Dongfang. Pemimpinnya berkata, "Semua personil siaga lindungi Nyonya Dongfang Yue, cari penyusupnya." Karena situasi berisik di luar, Nantian, anak Nyonya Dongfang Yue terbangun. Ia berkata, "Apa yang terjadi?" Nyonya Dongfang berkata, "Musuh lain datang. Nantian, berhenti berlarian seperti ini. Aku akan menghubungi ayahku." "Jangan takut, Bu. Aku berumur 18 tahun dan aku seorang profesional. Aku akan melindungimu." "Nak, aku tersentuh sekali. Jika saja ayahmu yang tidak berguna itu memiliki setengah kebaikan dari dirimu." Dan tak lama kemudian, terdengar sesuatu dari balik pintu. Nantian terkejut. Ia bersembunyi di balik selimut. Terlihat dari balik pintu semua pengawal telah dikalahkan. Nyonya Dongfang sangat terkejut. Semua penjaga sudah mati. Mungkinkah itu Shadow? Apa dia tahu rencana kita? Dalam mode kamuflase, Ghost Spirit berkata, "Apa rencananya?" Dan seketika Nyonya Dongfang sangat terkejut. Ia berbalik dan berkata, "Siapa kamu? Aku tidak punya dendam padamu. Mengapa kau menyerang kami?" Ghost Spirit menunjukkan dirinya dan berkata, "Tidak ada dendam padaku. Dongfang Yue, apa kau tidak mengenaliku?" Ghost Spirit menggunakan skill matanya dan berkata, "Bukalah mata Anda lebar-lebar dan perhatikan baik-baik siapa saya." Ternyata itu kamu, gadis sialan, kamu masih hidup. Akan tetapi tiba-tiba, sebuah serangan menembus dada Nyonya Dongfang Yue. Ghost Spirit berkata, "Tidak merasa malu. Anda membunuh orang tua saya, dan sekarang aku akan membunuhmu di depan putramu." Hal mengejutkan terjadi. Dongfang Yue berkata, "Aku Dongfang Yue mengaku kalah. Aku hanya punya satu permintaan, tolong jangan sakiti anakku." Ghost Spirit tertawa, "Haha, konyol. Apa hak Anda untuk bernegosiasi dengan saya? Ini adalah dendam di antara kita. Anakku tidak bersalah. Sialan, saat kau membunuh orang tuaku, apakah kau juga pernah berpikir tentang hari ini?" Ghost Spirit sangat murka dan menghancurkan Nyonya Dongfang. Nantian sangat terkejut, dan Ghost Spirit hanya berbalik melihat Nantian. Ghost Spirit menatap dengan tajam dengan matanya, dan Nantian bersembunyi di balik selimut. Tetapi Ghost Spirit, ia tidak membunuh Nantian. Ia melangkah pergi, meninggalkan ruangan setelah membalaskan dendamnya mengalahkan Nyonya Dongfang Yue. Saat melangkah keluar, Nantian tertawa. Dengan wajah licik ia bilang, "Aku sudah muak dengan kontrol ibuku yang tidak ada habisnya selama ini. Jadi terima kasih banyak Nona."
Wang Chai, kita akan makan daging gadis muda lagi hari ini. Dan tiba-tiba ketika Ghost Spirit melangkah keluar, bayangan muncul dari belakang. Membuat Ghost Spirit terkejut. Ghost Spirit tidak siap dan sebuah serangan tiba. Serangan datang dari belakang. Ternyata serangan itu dari Nantian. Nantian berkata, tangkap dia hidup-hidup, aku ingin bersenang-senang dengannya. Ternyata Nantian memiliki skill satu-satunya kelas tersembunyi, yaitu Necromancer. Situasinya semakin rumit. Kini Ghost Spirit terkepung. Saat ada celah, Ghost Spirit melompat keluar dan tak lama kemudian ia terjatuh. Ia cukup terluka parah dan dari atas para mayat hidup yang dikendalikan oleh Nantian juga mengejar Ghost Spirit. Ketika serangan dari mayat hidup hampir mengenai Ghost Spirit, tiba-tiba para mayat hidup itu terjatuh. Ghost Spirit terlihat terkejut dengan apa yang terjadi di hadapannya. Lalu diperlihatkan, sebuah tangan muncul dari balik kepungan asap memegang kepala Nantian. Ternyata yang datang adalah Shadow. Ia memenggal kepala Nantian dan mengalahkannya. Begitu juga dengan anjing Nantian, ia juga membunuhnya. Sekian alur cerita hari ini, semoga terhibur. Sampai jumpa di chapter selanjutnya.